pensiun. Bagaimana kita? Kan ucapan yang sama tapi sedikit berbeda. Kata Abdullah bin Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tafakkur sa'ah khairun min ibadah sab'a sinin. Lebih dahsyat lagi. Inti ngelamun sebentar, berpikir sebentar, itu pahalanya lebih gede daripada inti ibadah 7 tahun. Mengucapkan ahlan wasalan para untuk kita Al-Habib Salim bin Muhammad Al-Haddad Ahmad Al-Haddad yang telah hadir di tengah-tengah kita. Maka dengan ini marilah kita ikuti Maidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Adapun pada kesempatan ini ada 2 acara. Yang pertama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haul Bapak Haji Baghdad bin Akil dan juga Ibu Hajah Astuti bin Haji Sarmai. Untuk itu marilah kita ikuti Maidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para asatid, para alim ulama, khusus bidzikir akhina Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad dan para habaib yang lain, dan juga Al-Ustaz Ahmad Sabirin, Al-Ustaz Ma'mur, Ustaz Firdaus Ma'mur, Al-Ustaz Haji Abdul Hanan, dan para asatid yang lain, dan juga keluarga besar daripada Haji Baghdad bin Akil, Naam, Al-Haj Fauzi wa Al-Haj Saleh wa ikhwanuhum, yang mana mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, diijabah doanya sama Allah, biar asatid kita tambah manfaat lagi buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Haji Fauzi mudah-mudahan dimakmurkan nama Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sebagaimana ini malam beliau mengumpulkan kita untuk merayakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenang haul daripada kedua orang tua beliau, mudah-mudahan kedua orang tua beliau ini malam dikumpulin nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan, siapa orang yang bersalawat kepada saya 1 kali, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, illa wa sallat alaihi al malaikah, kecuali malaikat salawat buat dia. Jadi pas apa kagak kalau kita bikin haul kemudian dibarengin sama maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatnya lebih ditunggu sama orang-orang tua kita di alam barzah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan illa wa sallat alaihi al malaikah wa man sallat alaihi al malaikah shalla alaihi Allah. Dan siapa orang yang malaikat bersalawat kepada itu orang, siapa orang yang malaikat bersalawat kepada itu orang, Allah pun akan bersalawat kepada dia. Allah akan bersalawat, wa man shalla alaihi Allah. Dan siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala bersalawat buat dia, la yabqa syai'un fis samawati sab'i wa la fil ardi illa yusalluna alaihi. Tidak tersisa makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi kecuali manusia dan jin. Semua makhluk tersebut buat bersalawat buat orang yang bersalawat buat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa yuhduna thawabahum lil musalli alaih. Mereka berselawat buat kita. Salawat mereka buat kita adalah istighfar. Salawat mereka buat kita adalah istighfar. Imam Ghazali pernah ditanya, ma makna salatullah ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salawatnya Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Ghazali mengatakan ifadatu anwa'il karamati wa lataifin ni'am. Salawatnya Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah luberan, ifadatu anwa'il karamah. Luapan daripada luberan macam-macamnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala fi salati ala nabi Muhammadin sallallahu wa lataifun ni'am. Kata Imam Ghazali, salawatnya Allah buat Nabi adalah lataifun ni'am. Lataifun ni'am itu adalah nikmat yang kagak kelihatan. Apa nikmat yang kagak kelihatan? Taufik, hidayah, zuhud, wara, mahabbah. Mahabbah ini adalah nikmat yang latif, nikmat yang lembut yang hanya Allah berikan. Ini rezeki. Rezeki itu ada yang hissi, ada yang ma'nawi. Rezeki itu ada yang zahir, ada yang batin. Rezeki yang zahir al-ma'kul wal mashrub wal malbus, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita nikahin, itu rezeki kita yang zahir. Ya, rezeki yang batin al-ulum wal ma'arif, ilmu dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rezeki yang batin. Ini dapat kita dapat dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, qala ba'du sahabah, kata beliau di dalam kitab Manahijul Imdad. Di dalam Manahijul Imdad disebutkan mawdhi'un yuzkar fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tempat yang di tempat tersebut disebutkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au yusalla alaih, disalawatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut, illa qamat minhu raihatun thayyibatun, lahirlah dari tempat tersebut raihatun thayyibatun, bau yang harum tahtarikus sab'a samawati sab'i, yang mana bau harum dari majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bau harum dari majelis zikir, majelis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jauh bau wanginya sampai tembus langit ketujuh, hatta tantahi ila al-arsh, sampai ke arasy Allah Subhanahu. Bau wanginya majelis itu sampai ke arasy Allah Subhanahu. Wa yajidul karaihah, dan dapat mencium daripada semua makhluk Allah Subhanahu. Kullu man khalaqahu Allah fil ardi, kullu man illa al-insu wal jan. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pun dapat mencium bau harum majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidnya Nabi Muhammad, semuanya makhluk hidup kecuali manusia dan jin, li'annahum law wajadu riha, karena mereka manusia dan jin kalau mereka dapat mencium ya baunya yang hadiah aroma yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir di majelis maulidnya Nabi Muhammad, labtadaru biladzatiha wa taraga ma'isyatahum, mereka akan berlomba-lomba buat duduk di majelis maulid. Mereka meninggalkan kehidupan mereka, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Mereka akan meninggalkan kesibukan mereka biladzatiha, karena saking ledatnya ini bau. Ini bau yang mana ledatnya ini bikin kita lupa sama makanan kedemenan kita, bikin kita lupa sama minuman kedemenan kita, bikin kita lupa sama hobi kita apapun di dunia. Bau harumnya majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin makhluk benda-benda selain manusia dan jin itu bersyukur di mana ada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya bersyukur, dan lam yajid al-raihah malakun aw man khalaqahu Allah illa istaghfar li ahli al-majlis, dan tidak mendapati daripada harum tersebut malaikat semuanya dapat dan makhluk-makhluk itu semuanya dapat. Mereka langsung saking bahagianya dikasih hadiah itu aroma, mereka langsung beristighfar, ya Allah ampuni mereka yang duduk di majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfaru li ahli al-majlis, mereka beristighfar, minta maaf sama Allah buat kita semuanya. Wa yahduna thawabahum lidzakir wa yahduna thawabahum li ahli al-majlis.
Udah mereka istighfar buat kita, pahala istighfarnya juga dihadiahin buat kita. Kenapa? Min syiddati syukrihim, dari saking sangatnya, bangetnya syukurnya mereka, ada hadiah senikmat itu. Ada hadiah seindah itu. Tidak ada aroma yang lebih harum daripada aroma salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana fil ardi majlis wahid atau 100,000 majlis. Sama aja kata Imam Ja'far Shadiq, di bumi ada satu majelis maulid atau 100,000 majelis maulid. Wa ma indallahi wa khairun wa ajzal. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih banyak, lebih baik daripada yang kita bayangkan. Jadi 100,000 majelis maulid, Allah nggak keteter buat ngasih pahala itu kepada kita semuanya. Nggak keteter. Ini agungnya, syiddahnya, dan kita hadir di sini. Haji Fauzi ngomongin kita pahala. Zikirnya malaikat, istighfarnya malaikat, pahala istighfarnya semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dia dihadiahkan buat almarhum dan almarhumah. Bersyukur apa kagak kan? Syukur. Rugi enggak kita bikin tahlil, bikin haul kagak ada maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan karena ini alamatu ahli sunnah wal jamaah. Ya, di dalam kitab Irsyadul Ibad, alamatus ahli sunnah wal jamaah kasratus shalah ala Rasulillah. Tanda ahli sunnah wal jamaah nggak mau berkumpul kecuali di perkumpulan tersebut ada salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi salah la syai'un azim. Ikhwah fillah, hal yang agung di muka bumi ini adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Galahu al-muhaqqiqun, yang mengatakan ini adalah ahlu tahqiq, orang-orang yang sudah membuktikan, para aulianya Allah Subhanahu, li'annahum fatahallahu alaihim biha, karena mereka semuanya Allah futuh mereka alaihi wassalatu wassalam ridwanullah alaihim ajma'in, dengan sebab kasratihim wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena diajli kasratihim bisalati alaihi sallallahu alaihi. Bahkan ada ahli tahqiq mengatakan rugi kita kalau dalam hidup kita ada 1 menit aja kita kagak nyebut nama mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, di dalam sejarah disebutkan, di dalam kitab Fathul Bari disebutkan, syarahnya Sahih Bukhari, lamma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anda punya waktu agak banyak apa kagak? Banyak. Yang udah lapar, sabar ya. Gak lapar lah. Udah mulai ada bau di sini. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pengajian begini, zakar, khawafahu. Rasulullah di pengajian kasih takhwif kepada sahabat. Takhwif itu kalau kata orang bahasa kitab Jawanya pemanden-manden begitu. Nakut-nakutin. Rasulullah ngasih ya nadir tentang neraka, tentang adab kubur dan lain sebagainya. Kata khafu. Sahabat tuh kalau habis ngaji nggak langsung bubar. Setelah Rasulullah SAW yang syarif, Rasulullah bubar dari majelisnya, jama'ahum Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ngumpulin lagi. Ini kata Sayyidina Abu Bakar, tanbih nih dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan tentang neraka, berarti mungkin di antara kita masih ada yang berpotensi buat masuk neraka. Sampai mereka ketakutan, kata khafu. Mereka ketakutan sampai ketika habis rapat itu berarti ibadah kita masih kurang. Berarti kita masih banyak dosa. Mundulan mulai sekarang, kata sahabat tuh, ane mau sholat semalaman setiap malamnya. Mulai sekarang ane mau setiap hari puasa sunnah. Dan mulai sekarang ada yang mengatakan ane kagak mau ketemu sama bini ane. Sampai ada yang bilang begitu. Salah paham nih sahabat, dikirain ketemu bini bukan ibadah. Hatta fa'alu ma fa'al. Fa'alu ma'akaroh, yang disepakatin dikerjain. Malam tahajudnya dari maghrib sampai subuh. Siang langsung nyambung puasa. Sama bini kagak kenal. Udah kagak kenal udah tahajud. Sampai ada yang pisah ranjang. Beneran ini di dalam Fathul Bari. Sampai berjalan beberapa lama, berapa bulan, capek juga akhirnya pada rapat lagi. Ini mau sampai kapan kita hidup begini nih? Rasulullah SAW belum ngasih lampu hijau nih. Mau sampai kapan begini? Akhirnya ittafaquh. Mereka bersepakat, ayo dah sekarang kita pergi ke rumah istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Kita tanya ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam fi sirri. Kita tanya tentang ibadahnya Nabi Muhammad SAW fi sirri. Akhirnya kata Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ja'a salah satu rahatin ila buyut azwajin Nabi SAW. Datang 3 rahat.
Rahtun itu bilangan antara 1 orang sampai 10 orang. Kalau nafar antara 1 sampai 9 orang. Kalau nafar tuh ya, ada nafar, ada rahat, bedanya begitu di dalam bahasa Arab. Nah berarti 30 orang nih, pencar-pencar, 10-10 ke rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Sensus, PRW, sensus ya. Cuman bedanya kalau zaman Nabi sensusnya sensus ibadah. Kalau sekarang sensusnya ekonomi. Akhirnya selalu an ibadatin Nabi SAW fi sirrihi. Mereka nanya, Rasulullah SAW kalau di rumah bagaimana sih? Qulna, istri-istri Rasulullah SAW alaihi salam mengatakan yaf'al kama yaf'al rijalukum. Rasulullah mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki kalian pada umumnya. Rasulullah kadang bebenah, Rasulullah kadang jahit sendal, Rasulullah SAW kadang-kadang jahit baju. Rasulullah SAW kalau ada yang mau dibeli pergi ke pasar, Rasul yang pergi ke pasar. Kalau nggak ada maulah, kalau nggak ada budak yang bisa disuruh, gulamnya nggak ada, Rasulullah pergi ke pasar sendiri, nggak pernah nyuruh istrinya pergi ke pasar. Rasulullah SAW. Jadi ke pasar itu sebetulnya tugas orang laki-laki ya. Dalam Islam begitu sebetulnya. Dan sekarang alhamdulillah sebetulnya udah dimudahkan ya. Ada tukang sayur hampir di setiap RT ya kan. Yang kagak ada tukang sayurnya lewat. Tapi tetap aja ibu-ibu mah kesemutan. Nah, coba lihat terus ini kalau kagak ketemu sama komunitas. Ayo kita jadi komunitas la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Itu nikmat komunitas. Itu komunitas yang di dunia besar, di akhirat paling besar. Kemudian akhirnya ketika mereka menanyakan ibadahnya Rasulullah SAW, enggak ibadahnya maksudnya sholat tahajudnya bagaimana? Rasulullah nggak pernah putus tahajud. Rasulullah karena sholat witir wajib buat Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tahajudnya biasa aja katanya ummahatul mukminin. Kadang-kadang Rasulullah SAW cuma 6 juz 2 rakaat, biasa aja. Kalau kalangan sahabat ya, kalau kalangan kita kan, antum nih ada yang 6 juz, udah viral, bohong kagak masuk berita, iya kan? 6 juz itu, sahabat lebih banyak, ada yang 30 juz. Sayyidina Utsman ada sering udah menyampaikan. Akhirnya hatta Rasulullah puasa Rasulullah puasa sunnah. Puasanya Rasulullah Senin Kemis, ditambahin Yaumul Bid tanggal 13, 14. Itu puasanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita sahabat hatta yataqalluna ayyahsibunaha qalila. Akhirnya kita sahabat ya, kalau begitu Rasulullah ibadahnya dikit doang dong katanya. Akhirnya kumpul lagi ijtama. Ketika mereka kumpul lagi, itu gimana hasilnya? Di rumahnya ini bagaimana? Di rumahnya sama, semuanya sepakat. Rasulullah ibadahnya kok cuma sedikit. Tapi man nahnu kata sahabat ma'a Rasulillah. Siapa kita kalau mau dibandingkan sama Nabi Muhammad SAW? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar kata sahabat. Dosa Rasul udah dimaafin yang lalu dan yang akan datang. Ana kalau aneh sih sebetulnya udah berapa bulan ini ya, aneh tahajud tuh dari maghrib sampai subuh aneh gitu dia. Siangnya aneh puasa lagi, tiap hari aneh puasa. Anu udah kagak ketemu bini sekian bulan. Orang tuh ya, nih watak manusia ya. Kalau abis muji kita ya, ente masya Allah ya puasa Senin Kemis kagak putus, hebat ente. Kalau aneh sih puasa sebulanan penuh. Nah itu namanya orang muji atau muji tuh? Itu namanya orang mau pamer dia, mau nyombong. Dia habis muji Rasulullah SAW. Oh Rasulullah, man siapa kita dibandingin Rasulullah SAW, udah diampunin. Kalau aneh sih sebetulnya tahajud aneh semalaman, udah berapa puluh. Itu dia lagi sombong. Kalau orang muji kita, habis itu dia menyebutkan diri dia lebih daripada pujian itu kepada kita. Dia lagi mau pamer sama kita. Hajar, sombongin lagi. Itu ente muslim sejati kalau begitu. Mana pada begitu, pada ngaku hebat semuanya dah. Seakan-akan udah lebih dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW satu-satunya orang. Salawat tadi pahalanya udah gambarin sama antum. Begitu bersyukurnya alam dengan zikir salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba deh, antum ganti salawat nama Muhammadnya, antum ganti nama lain. Ayo. Jadi pahala apa kagak? Baca salawat nih, namanya antum ganti, bukan pahala, murtad antum. Wassalli ala Muhammad. Begitu agungnya ini, ismuhu udhifa bismil jalal. Orang yang namanya satu-satunya selalu diidhofahkan,
disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'abbad, selama-lamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril aja udah 10 tahun jadi makhluk belum tahu namanya. Ketika dia tahu namanya, kala ayya Jibril, ketika Allah memanggil wahai Jibril, ubadni qad abadtuka asyara alf sana, ana udah ibadah kepada engkau 10.000 tahun. Ushkurni, kata Allah, ushkurli ashkuruka syakartuka asyara alf sana. 10 tahun ana berhenti ibadah. Ya, tapi baru sekarang ana tahu nama ana Jibril. Jadi 10 tahun ibadah 10.000 10.000 belum tahu namanya. Ketika udah tahu namanya malaikat Jibril, usyifa wasiratuhu, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat arasnya Allah, baru bisa melihat aras. Ternyata di aras itu apa hiasannya, apa nurnya? Nurnya adalah la ilaha illallah Muhammadun al-aras yahtafil bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aras mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Katanya Allah ketika malaikat Jibril nanya siapa itu Muhammad, beliau adalah yang kalau bukan karena dia inti kagak ada. Inti Jibril kagak ada, wala syai, semua kagak ada kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirat tuh ketika mereka ditipu sama setan. Ini aneh kelamaannya. Udah mulai gelisah di belakangnya. Satu persatu berdiri. Hah? Oh, jangan. Masuk. Oh, Rahmat. Lanjut jangan nih. Yang kehujanan. Biarin. Mudah-mudahan guyuran Rahmat. Karena dosa kita dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian akhirnya ketika mereka sedang mengatakan hal tersebut, yaqul ma yaqul, ba'da ma balagh ilaihim. Ketika sampai kepada mereka tentang Rasulullah SAW dan mereka lupa diri, ditipu sama setan, datang Habibullah Muhammad SAW. Rasulullah datang ke situ, wagal. Rasul mengatakan antumul ladina qultum mana kada wa kada. Kalian yang mengatakan, oh saya tahajud semalaman, oh saya puasa setiap hari, oh saya kagak ketemu sama ini. Ama wallahi, kata Rasulullah SAW, demi Allah, ana la akhsyakum lillahi wa adgakum lahu. Saya orang paling kenal Allah, saya orang paling dekat sama Allah, saya orang paling mulia, saya orang paling bertakwa kepada Allah. Ini Rasulullah sombong. Tapi sombongnya Rasul ibadah. Kenapa? Sahabat lagi pada sombong. Sombongnya kagak tanggung-tanggung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin ana usalli wa arqud. Ana sholat tahajud tapi ana tidur. Wa ana asum wa uftir. Ana puasa, ana makan. Ana puasa, ana kagak puasa. Wa atazawwaju nisa. Ana nikah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati wa sunnatul anbiya. Nikah itu sunnah aneh. Nikah itu sunnahnya para nabi. Paman raghiban falaysa minni. Siapa yang kagak mau nikah bukan rombongan aneh, kata Nabi Muhammad. Beb, bukan rombongan nih, Beb. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa sampai nikah itu sebegitu hebatnya? Karena Ibnu Hajar mengatakan tujuan nikah itu ifah. Apa itu ifah? Ifah itu taksirus syahwat. Pakai sin bukan sa. Taksirus syahwat. Yang namanya nikah itu memecahkan syahwat. Jadi kita manusia normal semuanya punya diibaratin sama Ibnu Hajar, ibaratnya itu syahwat itu kayak bisul. Kalau belum pecah, ngebetnya hilang apa kagak? Kagak. Obatnya bisul apaan? Pecah. Obatnya syahwat? Nikah. Itu doang obatnya. Mau kemana juga? Dosa. Bisul itu pecah cuman bisa halal, dapat pahala ketika kita mening. Dan kita ini semua bisul. Betul apa kagak? Siapa yang berani bilang kagak? Dan mecahin bisul ketika udah nikah, pahalanya gede. Bukan cuma malam Jumat, Pak. Sunnah mecahin bisul tiap hari. Kagak bolehnya cuma kalau lampu merah, haram baru.
kafar bima unzil ala Muhammad. Siapa yang bertemu bininya lagi dalam keadaan lampu merah, kufur dia terhadap apa yang turun kepada Nabi Muhammad. Soal itu sebab akhir zaman penyakit macam-macam, orang masih kecil udah sakit, inti kagak ngerti tanggal. Kapan lampu merah? Jangan nekat. Tabrakan berapa? Jadi mentahin bisul itu ibadah kapanpun, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Inti ketemu bini kapan aja, pahalanya itu lebih gede daripada inti sedekah dunia dan isinya. Kapanpun, bukan malam Jumat doang. Ayo malam. Jahil bisul. Allahu Akbar. Nah, dari hadis di atas Ibnu Hajar udah bab bisul selesai. Jadi antum kalau lagi nongkrong di pos ronda, ya, lagi nongkrong di pos, mendingan nongkrong di pos ronda apa mecahin bisul kira-kira? Kan besok. Mecahin bisul dulu aneh. Salli ala Muhammad. Di sini disebutkan kata Ibnu Hajar min hadhil hikayat wal ibrah, dari contoh kejadian di atas, ya, dapat jadi pelajaran buat kita. Man arada ayyakuna aliman billahi aw arifan bihi, siapa orang yang pengen kenal sama Allah, yang pengen ma'rifat billah, yang pengen disayang sama Allah, yang pengen dekat sama Allah, fala yaj'al mu'azzamata ibadatihi ibadatun zahiratun faqat. Jangan hanya mengagungkan ibadah zahir saja. Jangan hanya mengagungkan ibadah yang zahir saja. Ini kenapa maulid itu penting bagi akhir. Kenapa? Karena kalau maulid kita gak sempat pamer, gak sempat ria. Sautun kata para aulia, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sautun yuharrikul qulub nufusa wa yuzazzilul qulub. Maulid, qasidah, madah adalah suara yang dapat menggoncangkan jiwa, yang dapat menggetarkan hati, adalah madah salawat kepada Nabi ketika dinadakan. Itu kata para aulianya Allah Subhanahu. Yang mana dengan hal tersebut kita hati kita letakkan, riya kagak ada, pamer kagak ada, yang ada asyik bihi sallallahu alaihi wasallam, asyik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang pengen kenal sama Allah, pengen dekat sama Allah, jangan hanya pamer, jangan hanya mengandalkan suluk dengan ibadah dohir saja. Ini buktinya sahabat udah ibadah kayak malaikat berbulan-bulan, ujung-ujungnya bukan jadi kekasih Allah, malah sombong sama Nabi Muhammad. Terpuji apa tercela itu? Tercela. Setiap ibadah kita itu setan selalu mencari celah untuk membatalkan pahalanya, untuk menggodanya. Jangan jadikan ya hati kita ini menjadi pembatal pahala ibadah dohir kita. Itu kan hatinya ngebatalin ibadah. Sholat tahajud semalaman, pagi-pagi kita pamer sama tetangga kita suudon. Ane si tahajud semalaman itu subuh aja borok-borok. Itu udah batal. Jadikan ibadah kita itu memberi cahaya buat hati kita. Jangan malah habis ibadah alasan kita untuk masuk neraka dengan ibadah tersebut. Gak ada orang sombong masuk surga, kagak ada. Orang sombong kagak ada yang masuk surga. Siapa orang sombong? Kata Imam Ghazali, merasa lebih baik daripada orang lain. Jadikan setiap ibadah kita alasan kita untuk anda pasor, alasan kita untuk tambah merasa rendah, kita tambah merasa banyak dosa, masa lalu kita kelam, muhasabah, introspeksi diri kita di hadapan Allah. Itu baru ibadah ya Mahmud. Itu baru ibadah yang membangun nur, menjadi sumber daripada nurnya Allah Subhanahu, menjadi nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikan ibadah kita itu ngangkat derajat, bukan nurunin derajat. Ukurannya hati kita. Habis ibadah ukurannya adalah kita punya hak. Dan ibadah bukan cuma ibadah zahir saja, bahkan ibadah jawarih itu ya banyak yang lebih agung. Ada satu hikayat di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini setelah riwayat ini selesai, insya Allah Anda punya pembicaraan. Tapi riwayat ini agak panjang, butuh waktu sekitar lumayan. Macam. Dimulai jangan. Lanjut. Yang jawab separuh, nggak nyampe. Gimana nih, voting? Lanjut nih. Lanjut. Ada seorang sahabat bernama
Al-Miqdad bin Al-Aswad dakhaltu ala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari Anda bertamu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan kepada saya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tafakkur sa'ah khairun min ibadah sana. Kata Abu Hurairah, saya mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, berpikir sesaat, ngelamun sesaat, itu pahalanya lebih baik daripada inti ibadah setahun penuh. Ibadah setahun penuh, ada yang pernah? Ini sahabat baru bulan-bulan aja udah mau pensiun. Bagaimana kita? Khairun min ibadah sana. Loh, hadis ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da madha al-ayyam. Setelah berapa lama kemudian Miqdad ini bertamu kepada Abdullah bin Abbas. Kebetulan Abdullah bin Abbas mengucapkan ucapan yang sama tapi sedikit berbeda. Kata Abdullah bin Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tafakkur sa'ah khairun min ibadah sab'a sinin. Lebih dahsyat lagi. Inti ngelamun sebentar, berpikir sebentar, itu pahalanya lebih gede daripada inti ibadah 7 tahun. 7 tahun. Kalau orang sekarang dengar yang begini, oh berarti yang satu bohong ini. Berarti yang satu di neraka. Tidak semua perbedaan itu ada satu di neraka, satu di surga. Berapa banyak perbedaan yang semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling menginginkan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala tudayyiq wasi'. Jangan kita ini tuh hajir, menyempitkan apa yang diluaskan sama Allah. Sebagaimana Anda pernah cerita, ada orang Badui pipis di masjid kan ya? Udah pernah Anda cerita ya? Udah pernah kan? Iya udah. Enggak aja udah, nih hadisnya panjang nih soalnya. Terkapok antum bilang. Akhirnya kemudian dakhaltu ala As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di waktu berbeda Anda bertamu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan? Berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tafakkur sa'ah khairun min ibadah 70 sana. Lebih dahsyat lagi. Inti berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bayangin ibadah 70 tahun, Pak. Capeknya bagaimana? Hidup aja 70 tahun capek, Pak. Kali gitu. Ada nggak orang 70 tahun kagak punya penyakit sama sekali? Ada Fir'aun. Modal akhirnya dia. 70 tahun ibadah tafakur. Jadi tafakur ngelamun tuh fiha madmumah wa fiha mahmudah. Ada yang ibadah, ada yang maksiat. Ngelamun yang ibadah adalah kalau habis ngelamun iman kita tambah kuat. Keyakinan kita sama Allah, cinta kita sama Allah kepada Nabi Muhammad SAW tambah kuat, itu terpuji lamunan kita. Tapi kalau lamunan yang tercela adalah kalau habis ngelamun kita tambah lemah iman, tambah ragu-ragu. Nafsul amarah kita, syahwat kita tambah gede. Itu lamunan yang sifatnya maksiat. Ahlan wa sahlan bil habaib. Fadhal ya habaib. Fadhal. Kita bil habaib. Ginian, ceklong ya. Boleh. Bismillah. Lanjutin Habib. Boleh Habib. Akhirnya Al-Miqdad bin Al-Aswad ini gak dakhaltu ala Rasulillah SAW. Bingung beliau. Ini 3 versi hadis yang kok sama tapi beda. Akhirnya beliau langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Rasulullah SAW, aneh ketemu Abu Hurairah, aneh bertamu kepada beliau bilang begini. Kata Abdullah bin Abbas bilang begini. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu majma'in, beliau bilang begini. Rasulullah senyum. Kata Rasulullah, sadaku. Cuma satu jawabnya, sadaq. Semuanya benar. Semuanya benar. Wadu'uhum ilayya. Wadu'uhum indi, kata Rasulullah. Panggil kemari semuanya. Panggil 3-3-nya kemari, kata Nabi Muhammad SAW. Dipanggillah 3-3-nya. Ketika dipanggil 3-3-nya ditanya sama Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Qala ya Bahir, kaifa tafakkuru kau fi madza? Abu Hurairah, lamunan inti itu seperti apa sih? Dalam hal apakah lamunan Anda?
Sehingganya Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya untuk berucap di hadapan Anda. Kalau tafakur seperti itu pahalanya kayak ibadah 1 tahun, lebih baik bahkan. Dan tafakur ya Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, lamunan saya ya Rasulullah SAW fil ayah, di dalam firman Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa fil. Orang-orang yang ahli mikir dan positif itu adalah orang yang memikirkan bagaimanakah Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya. Bahan lamunan kita nih Allah kasih udah banyak banget Pak, yang kalau kita mau lamunin, kita mau hayatin itu pahalanya luar biasa. Contoh kelapa deh, buah kelapa tuh ya, itu dalamnya isinya apaan? Isinya air. Salurannya lewat mana air masuk ke dalam kelapa? Lewat mana air masuk dalam kelapa? Tanya profesor, tanya dokter, ada yang tahu apa kagak itu air bisa ada di situ lewat mana? Kan kalau kita pikirin itu akhirnya puncak-puncaknya adalah kita mengatakan subhanalladzi khalaq. Maha suci Allah yang bisa menciptakan air tanpa jalan. Mulai kapan air bisa lewat tanpa jalan? Mulai kapan? Mulai ada kelapa. Untung kelapa banyak di dunia. Coba kalau cuma 1 viral apa kagak? Orang aneh. Dalamnya ada airnya. Bener apa kagak? Coba ente pikirin itu. Itu inti ngelamun mikirin kelapa daripada inti mikirin tetangga. Ini mikirin kelapa. Mikirin kelapa inti ngelamun, pahalanya lebih baik daripada inti ibadah setahun. Kenapa? Karena itu muatin iman. Allah, hebat banget Allah bisa menciptakan ini. Mangga, anggur, pisang, semuanya manis. Bener apa kagak? Benar. Ada yang asam. Oh ini sama apa beda? Sama. Kok bisa ada yang manis, ada yang asam? Ayo. Yusqa min ma'in wahid. Disiramnya dari satu air, sama-sama air hujan. Akarnya sama, pohonannya sama. Ada yang manis, ada yang asam. Pertanyaannya, yang manis gulanya dari mana? Yang asam, apaan yang asam? Keringatnya dari mana? Ya Allah, bukankah itu banyak banget bahan buat itu ya Allah. Ini baru buah-buahan, belum anggota badan kita. Di Jawa Timur ada orang konglomerat pakai motor gede, jatuh motornya. Kisah nyata nih, belum lama spionnya pecah, kena matanya dia, pecah retinanya, udah kagak selamat lagi matanya. Bawa ke rumah sakit, nggak selamat mata inti. Kata dia kepada dokternya, gimana caranya biar anda punya mata lagi? Maaf Pak, mata kagak ada pabriknya. Terus gimana kalau bisa biar anda bisa lengkap mata anda lagi? Harus beli dari orang yang masih hidup. Beli mata dari orang yang masih hidup. Ya udah dok, rumah sakit di Surabaya. Kalau ada orang mau jual matanya, bilang anda beli 5 miliar. Misalnya kayak ini. Ada yang mau jual? Tentu. Kalau ada yang dicari nomor teleponnya. Ada yang mau jual nggak? Enggak. 5 miliar. Enggak mau. Oh tapi Enggak mau. sepakat nggak ada yang mau? Enggak mau. Berarti mata kita harganya lebih daripada 5 miliar. Betul. Allah ngasih kita cuma-cuma. Allah cuma nyuruh kita bersyukur. Dengan jangan tinggal salat 5 waktu seumur hidup. Jangan lupakan jasanya Nabi Muhammad dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat kita mata kita 5 miliar juga kita kagak jual. Tapi kita gunakan buat apa mata tersebut? Cuma-cuma Allah ngasih mata ini dipakai buat apa sama kita? Bukankah Allah merintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudahan ini maulid melahirkan syukur dari hati kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul akhirnya mengatakan tafakkuruka khairun min ibadah sana. Tafakkur kayak inti ini, wahai Abu Hurairah, ngelamun kayak inti memikirkan makhluk-makhluk Allah, keindahan makhluk-makhluk Allah. Itu pahalanya lebih gede daripada inti ibadah 1 tahun. Ini bedanya Rasulullah sama sahabat. Sahabat tadi ibadah beberapa bulan, itu siang malam ibadah. Rasulullah beliau tahajudnya cuma berapa jam, puasanya cuma berapa hari. Tapi Rasulullah adalah satu-satunya makhluk yang hatinya nggak pernah melupakan Allah, hatinya tidak pernah meninggalkan Allah.
Hatinya tidak pernah tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Mundu khuliqah, mulai beliau masih zaman nur, beliau ingat ibadahnya. Dari masih zaman nur beliau ingat 2000 tahun beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya ibadah sairil makhlukat dengan ibadahnya Nabi Muhammad. Hatinya nggak pernah nggak ibadah Nabi Muhammad. Hatinya nggak pernah lupa sama Allah. Sahabat 2 rakaat aja kagak ada yang lulus. Rasulullah kasih hadiah 2 rakaat, siapa yang lulus dari takbir sampai salam khusyuk, hudur sampai salam ane kasih, saya punya sorban kata Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lulus. Sayyidina Ali itu juga hampir lulus, bukan lulus. Shalli ala Muhammad. Tapi kalau Rasul jangan 2 rakaat seumur hidup. Dari masih di perut, dari masih di sulbi Adam, di sulbi Nuh, di sulbi Khalil Ibrahim, beliau selalu Allah, Allah, Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya kepada Abdullah bin Abbas, nyesel nih, minta dilanjut tadi. Mulai ada keraguan-keraguan. Lanjut. Enggak, lanjut. Lanjut. Top marco. Tanya kepada Abdullah bin Abbas, ya Ibn al-Am, kaifa tafakkuruka fi madha? Kalau inti, gimana tafakurnya inti? Kok sehingganya Allah mentakdirkan saya berucap tafakur model inti ini? Ini kan kasafnya Rasulullah terhadap apa yang ada di pikirannya sahabat sebetulnya. Dari waktu beliau mensabdakannya dulu. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, tafakkuri ya Rasulullah SAW fil maut wa ma ba'dal maut min adabil gabri wal mawqif wal bi'tsah wal mawqif wal mizan was sirat wan nar. Kalau lamunan saya, kata Abdullah bin Abbas, anda mikirin meninggalnya anda bagaimana nanti ya Rasulullah? Kalau anda su'ul khatimah, kira-kira kemana arah saya? Kalau udah mulai su'ul khatimah, maka wa ma ba'dahu asyaddu. Orang kalau udah su'ul khatimah, maka penderitaan setelahnya dia su'ul khatimah itu akan lebih berat. Adab kubur itu berat, nggak ada yang kuat dari kita adab kubur. Kalau anda diadab di kubur, anda mau minta tolong sama siapa ya Rasulullah? Nanti ketika bangkit di padang mahsyar, kalau engkau nggak kenal sama saya mau manggil siapa? Mau minta syafaat sama siapa? Di Siratal Mustaqim, kalau nggak ketemu dengan engkau, bagaimana keadaan saya? Kalau saya sampai masuk neraka, bagaimana wahai Rasulullah? Hatta aj'adu abki. Sehingganya setiap melamun, Abdullah bin Abbas menangis. Setiap melamun menangis, istighfar, taubat kepada Allah. Ingat dosa, padahal Pak dosanya kagak seberapa. Belum pernah nonton TV. Abdullah bin Abbas nggak punya handphone. Belum pernah nonton TV, belum pernah ngomongin orang kira-kira begitu. Tapi takut masuk neraka. Sehingga setiap ngelamun nih istighfar, taubat. Ini kelas ibadah kita kalau disertai dengan taubat. Jadi kalau antum istighfar 1000 kali, tapi dari 1 sampai 1000 hanya sekedar hitungan aja. Kedah saja. Biji tasbih aja yang muter, astagfirullah. 1000 selesai udah, nggak ada asar apa-apa. Itu kalah dengan antum 1 istighfar disertai dengan air mata. 1 istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, maafin ana ya Allah, ana bikin salah, ana bikin dosa. Sebelum istighfar kita ingat dulu dosa kita. Jadi dianjurin sebelum kita istighfar tuh kita ingetin dosa kita, sehingga istighfarnya betul-betul niat bertobat kepada Allah. Itu istighfar inti 1 kali itu lebih baik daripada inti ibadah 7 tahun kagak berhenti. Ibadah yang disertai dengan air mata taubat kepada Allah, tafakkur, memikirkan kita punya dosa, memikirkan akibat daripada dosa kita, itu lebih baik daripada ibadah 7 tahun kagak berhenti. Akhirnya kata Rasulullah SAW, tafakkuru ka khairun min ibadah 7 sinin. Lamunan kayak ente itu lebih baik daripada ibadah 7 tahun kagak berhenti. Nih sahabat nih Pak, ngelamunnya aja ibadah. Kalau kita ibadahnya ngelamun. Betul apa kagak? Pernah sholat zuhur 5 rakaat? Pernah sholat zuhur 5 rakaat antum? Pernah? Ikut mazhab siapa? Imamnya imam siapa? Nggak ada. Abu Khoyal. Imamnya Abu Khoyal. Sallallahu Muhammad. Pas kita mau nyaingin sahabat kita, ya Allah, nggak ada jalan kita untuk bisa kumpul sama sahabat kecuali jalan cinta sama Nabi Muhammad. Membuktikan cinta sama Rasulullah.
Termasuk bi syariatihi. Orang paling maulid adalah orang yang di bulan maulid tambah cintanya sama Rasulullah SAW, tambah membawa Rasul di dalam hatinya dengan cara menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidur mikir Rasul kalau tidur bagaimana, makan mikir kalau makan Rasulullah SAW bagaimana. Itu orang yang paling maulid kata Dewi Guru. Kemudian aneh nggak mau nambah, tetap nyelesai ini selesai. Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Siddiq, kaifa tafakkur gimana? Lamunan ente bagaimana wahai Sayyidina Abu Bakar? Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, oh ajib, ini lamunan yang dahsyat, ini luar biasa. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tafakkur finnar ya Rasulullah SAW. Aneh kalau melamun ingat neraka wahai Rasulullah SAW. Ingat neraka. Sayyidina Abdullah tadi juga sama, cuman bedanya Sayyidina Abdullah ingat kubur, ingat neraka, tapi takut masuk neraka. Kalau Sayyidina Abu Bakar, subhanallah, beliau ingat neraka. Sayyidina Abu Bakar ingat neraka, hatta aja'al ad'u. Anda ingat neraka itu gede ya Rasulullah. Dan Allah berjanji waquduhan nasu wal hijarah. Rasulullah SAW pernah ngelewatin satu tarik, wara'ah hasad kharajat min hulma. Rasulullah pernah lewat jalan ngelihat batu kerikil keluar air nih batu kerikil. Diambil sama Rasulullah SAW, ditanya ayyuma'in hada, ini air apaan? Allah mengizinkan ini buah batu untuk berbicara. Apa kata dia? Ini batu mengatakan, mundu sami'tu qaula ta'ala wa quduhan nas wal hijarah. Mulai saya mendengar Allah berfirman, bahan bakar neraka itu manusia dan bebatuan. Lam azal abki, kagak berhenti ana menangis, kata ini batu. Batu nangis takut masuk neraka karena di Quran Allah bilang bahan bakar neraka manusia dan batu. Padahal batu kagak bikin dosa. Allah memasukkan ke neraka itu sesuatu yang bikin dosa. Berarti di neraka itu batu memang sudah ada di sana, bukan waktu dunia. Tapi kalau manusia yang masuk neraka, manusia yang ada deh. Batu nangis takut masuk neraka, kita kemana aja? Kita kemanain air mata kita? Kapan kita mau ingat kami dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sayyidina Abu Bakar menghayati firman tersebut. Allah berjanji bahan bakar neraka adalah manusia. Hatta aja'al ad'u. Kata Sayyidina Abu Bakar, setiap ane ngelamun, ane ingat neraka, ane berdoa. Kata Sayyidina Abu Bakar. Ini doa yang kagak bakalan antum berani tiru. Kagak bakalan. Kalau ada yang bisa niru ntar jago. Apa doanya Sayyidina Abu Bakar? Allahumma ij'alni yaumal qiyamah al-'adim bihal hatta tamla'un nara minni hatta yusdak wa'duk wa la tudkhil 'alayya ahadan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan nanti di yaumil qiyamah saya al-'adim bihal, berbadan gede. Besarkan badan saya di hari kiamat ya Allah. Gedenya segede neraka. Gedenya segede neraka. Hatta tamla'un nara minni, dan masukkan saya ke neraka ya Allah. Sehingga cukup neraka itu penuh. Hatta yusdak wa'duk, dibenarkan janjimu. Engkau berjanji neraka bakal penuh dengan manusia. Ya, penuh neraka dengan manusia. Tapi manusianya satu, Abu Bakar, cukup menjadi wakil buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar doa minta masuk neraka. Ada nggak yang mau? Ada yang berani doa minta masuk neraka? Nggak ada, cuma beliau sendiri. Apa sebab beliau berdoa demikian? Karena cintanya kepada Habibahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tudkhil alayya ahadan min ummati. Sayyidina Muhammad, jangan masukin satu pun daripada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya Allah, kasih kabar gembira buat Rasulullah. Kalau nanti yang masuk neraka cuma satu aja dari umatnya. Saya nggak tega ngelihat Nabi Muhammad menangis nggak berhenti memikirkan nasibnya umat. Saya nggak tega kalau Rasulullah sedih. Saya nggak mau melihat sedihnya Nabi Muhammad. Basyirhu, kasih kabar baik kepada Rasulullah. Kalau umat tidak bakalan masuk neraka kecuali satu orang. Cuman saya, cukup saya, katanya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata ibadah yang satu ini, lamunan yang satu ini paling tinggi nilainya di sisi Allah. Apa sebab? Dasarnya adalah mahabbah.
Dasarnya adalah cinta. Ternyata memang dari dulu Rasulullah ngasih isyarah kepada kita, ibadah paling tinggi nilai di sisi Allah adalah mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada siapapun yang dicinta oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafakhur, bangga Rasulullah sallallahu, senyum Nabi Muhammad. Wa qala ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar. Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar. Ente kalau mau tahu umat saya yang paling cinta kepada umat saya adalah Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Abu Bakar, orang yang rela mewakili kita semuanya. Sekarang ada orang yang mencaci beliau, beliaunya tetap membalasnya dengan surga. Hada huwa ashabu Rasulullah. Inilah orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tafakur yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, pahalanya lebih baik daripada ibadah 70 tahun kagak berhenti-berhenti. Jadi kalau kita ngelihat tetangga kagak sholat, jadikan alasan kita itu untuk menasihati dia untuk sholat karena cinta. Ya Allah, kalau anda diam aja dia kagak sholat, nanti dia masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, dia bakalan nyesel, dia kagak bakalan kuat. Inti ingetin, inti berpikir sebelum mengingatkan ibadah 70 tahun. Ini alasannya para ulama, para habaib, amar ma'ruf nahi mungkar, cinta kepada kita. Nggak mau kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Inilah lamunan sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sekelas orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kasih rezeki Sayyidina Abu Bakar cinta yang luar biasa kepada Rasulullah, ini malam hati kita diberikan rezeki cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina muhibban wa amitna muhibban wa ahsurna fi zumratil muhibbin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair al khair wa a'anahum alaih wa wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kita doakan Bapak Haji Baghdad bin Aqil dan Ibu Hajah Atuti, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan ini malam dikumpulkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak cucunya bisa meneruskan kebaikan beliau dan mudah-mudahan mewaris cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bihaqqi rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.